Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kembali lagi kami masih bisa memiliki kesempatan untuk mempelajari apa yang menjadi isi hati Bapa. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami rindu Roh-Mu yang kudus mengajar di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku, apa kabar? Kita masih membahas dalam serial pertobatan. Kali ini saya akan membahas dari Injil Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-11 sampai 32. Kita tidak usah baca secara keseluruhan karena sangat banyak ya saudara ya. Tapi saya encourage saudara nanti membaca lagi pelan-pelan dengan teliti kisah ini. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. The parable of the prodigal sons. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Pasti cerita ini sudah tidak asing lagi di telinga saudara. Bahkan mungkin ada yang dari kecil sudah memainkan drama ini. Tetapi mari kita izinkan untuk firman Tuhan mengajar kita, dan saya percaya saudara tetap akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Saudaraku, perumpamaan tentang anak yang hilang ini merupakan perumpamaan yang menjadi ciri khas di Injil Lukas. Kenapa ciri khas saudara? Sebab memang hanya ada di Injil Lukas. Hanya ada di Injil Lukas, dan perumpamaan ini merupakan rangkaian perumpamaan yang hilang. Jadi dalam Lukas 15 semuanya yang hilang. Domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Ya. Dan perumpamaan ini terutama anak yang hilang ya, ini hanya ada di Injil Lukas dan tidak akan kita jumpai di Injil-Injil yang lainnya. Yang menariknya saudaraku, jika pada hidup kita hari ini, perumpamaan ini lebih banyak kita dengar ditekankan kepada si bungsu, di mana dia menghamburkan milik ayahnya, dia berfoya-foya ya. Tetapi kalau kita mau jujur, secara konteks historis, konteks di mana saat Tuhan Yesus mengucapkan kalimat ini, justru penekanan Tuhan Yesus ada pada si sulung saudaraku. Ada pada si sulung. Di mana si sulung adalah gambaran ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang merasa dirinya rohani dan menolak orang berdosa. Coba kita lihat dulu konteksnya di ayat yang ke-1 dan ke-2. Ya. Kan kisah perumpamaan anak yang hilang ini si sulung menolak si bungsu, menolak adiknya. Nah, kita lihat ayat yang ke-1 dan ke-2. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah, jadi saudara harus tahu dulu bahwa konteks ketika Tuhan Yesus mengajar tentang perumpamaan anak yang hilang, justru posisi si bungsu adalah pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang datang kepadanya. Justru titik tekan Tuhan Yesus ada pada si sulung, di mana dia sedang menyindir ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang merasa dirinya rohani dan menolak orang-orang berdosa seperti si sulung menolak adiknya si bungsu. Tetapi dalam konteks kekristenan hari ini saudaraku, sesungguhnya tidak kebetulan kalau Tuhan Yesus mengisahkan ada dua jenis anak, si sulung dan si bungsu. Dalam konteks hari ini saya dapat katakan bahwa keduanya, baik si sulung maupun si bungsu, sejatinya menggambarkan kondisi kita semua. Menggambarkan kondisi kita semua. Dalam hubungan ini tentunya hubungan dengan Bapa di sorga. Ya. Pada umumnya setiap kita menjadi, kalau enggak anak sulung, anak bungsu. Atau bahkan kita pernah menjadi kedua-duanya saudara, si sulung dan si bungsu.
Tadi saya sudah katakan dalam konteks historis, si sulung mewakili orang Farisi dan ahli Taurat yang merupakan golongan rohaniwan dan orang-orang taat beragama. Maka dalam konteks kekristenan hari ini, si sulung mewakili orang-orang Kristen yang kelihatannya doang ya, kelihatannya baik dan merasa dirinya benar. Mungkin mereka bisa orang-orang yang aktif dalam pelayanan dan lain sebagainya. Persoalan yang terjadi pada si sulung adalah, coba kita lihat ayat ke-28 dan ke-29. Ini agak belakang, jadi ceritanya adiknya pulang ya, pesta disiapkan, ada bunyi-bunyi seruling, ada bunyi nyanyian tarian, tiba-tiba si sulung mendengar, ada apa? Ayat 26, ada seorang hamba yang menjelaskan semua itu. Jawab hamba itu ayat yang ke-27, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Ayat 28, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Oh, hebat kan? Hebat loh ini. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Ini menunjukkan persoalan si sulung. Tadi saya katakan dalam konteks kekristenan hari ini menggambarkan, mewakili orang-orang Kristen yang kelihatannya baik dan mungkin merasa benar. Taat tadi dikatakan, gak pernah loh aku melanggar Bapak, aku selalu aktif. Aku gak pernah absen ke gereja, aku ikut paduan suara, aku bahkan berkhotbah mungkin. Tetapi persoalan yang pertama dari si sulung adalah, satu, ia tidak memiliki dan tidak memahami pikiran dan perasaan bapaknya. Dia memiliki pikiran dan perasaannya sendiri. Dia tidak memiliki belas kasihan dan kasih karunia yang dimiliki oleh bapaknya. Ini persoalan yang terjadi dengan si sulung. Ketika si bungsu pulang, bapaknya tidak datang dengan penghakiman, saudara. Bapaknya datang dengan penerimaan. Tetapi si sulung sebaliknya jadi keras hati, jadi iri, jadi marah. Dia tidak punya belas kasihan seperti papanya. Ketika papanya bisa menerima, tapi dia datang dengan kekerasan hati. Dia justru jadi iri hati, dia justru jadi marah. Dan yang lebih ironi, saudara, yang kedua, bahwa ia tidak memiliki hubungan dengan bapaknya. Ia tidak punya hubungan yang intim sebagai bapa dan anak. Bukan hanya tidak memahami pikiran perasaan, tapi hubungan yang intim pun dengan Bapak sebenarnya dia tidak ada. Memang secara fisik dia tinggal bersama papanya. Secara fisik kita bisa datang ke gereja, secara fisik kita bisa aktif dalam pelayanan. Secara fisik kita bisa terlihat sebagai orang Kristen dalam kondisi yang baik dan prima. Tapi belum tentu kita punya hubungan yang eksklusif dan yang intim dengan Tuhan. Itulah sebabnya dia tidak merasa bahwa segala kepunyaan ayahnya adalah kepunyaan dia juga. Sebab di ayat yang ke-31 kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau itu selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Tapi dia nggak berasa. Ini menggambarkan bahwa si sulung tidak punya hubungan yang rekat heart to heart dengan ayahnya. Dia ada di rumah, tapi dia juga gak kenal identitasnya sebagai anak. Dia ada di rumah, tapi dia juga tidak memiliki hubungan yang eksklusif, yang hangat. Mungkin hubungannya dingin, saudara, antara dia dengan papanya. Ya, dia sibuk, dia banyak tugas, tetapi exclusive relationship antara bapa dan anak itu harus di atas semua tugas dan kesibukan. Jangan sampai kita terlihat sibuk, kita terlihat aktif,
Tapi kita nggak punya hubungan yang eksklusif dengan Tuhan. Kita nggak pernah berdoa. Kita nggak pernah belajar memahami apa yang Tuhan pahami. Merasakan apa yang Tuhan rasakan. Belajar teologi dengan cermat memang bisa memindahkan pengetahuan tentang Tuhan. Orang baca buku teologi yang susah-susah, wah mungkin bisa berpikir kompleks tentang Tuhan. Bisa berkata, Allah kita adalah Allah yang transenden sekaligus imanen. Saudara yang gak pernah dengar, itu lumpia dari mana? Bukan saudara, itu istilah-istilah teologi ya saudara. Transenden jauh, imanen sangat dekat. Itu gak penting ya, pengetahuan bisa dipindahkan dari buku yang rumit-rumit. Tetapi yang memiliki hubungan yang eksklusif baru bisa mengimpartasikan pikiran dan perasaan. Yang Tuhan inginkan hubungan di atas tugas dan kesibukan. Supaya tugas dan kesibukan yang kita lakukan keluar dari hatinya. Saya ulang lagi, yang Tuhan inginkan adalah hubungan di atas tugas dan kesibukan. Supaya tugas dan kesibukan yang kita lakukan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan ini harus mengalir dari hatinya, bukan dari tempat yang lain. Makanya dulu ada satu lagu yang diciptakan oleh Frankie Siombing. Lagu itu bagus saudara. Bunyinya kira-kira gini, maaf saya tidak pandai bernyanyi ya. Yang berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Nah, dia minta hati yang penuh dengan belas kasihan. Terus, berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Gimana bisa punya hatinya Tuhan, matanya Tuhan? Kalau kita nggak punya hubungan yang eksklusif dengan Tuhan, kalau kita nggak serius datang ke hadirat Tuhan, saudara, kita tidak akan bisa pernah punya perasaannya Tuhan. Kita nggak bisa punya matanya Tuhan. Kita nggak bisa punya tangannya Tuhan. Kita nggak bisa punya kakinya Tuhan. Dan kalau kita nggak punya hubungan itu, kita bisa sibuk dengan tugas, aktivitas pelayanan, tetapi itu tidak pernah mengalir dari hatinya Tuhan. Tapi kalau kita punya hubungan, pelayanan kita akan mengalir dari hatinya Dia. Nah sekarang si bungsu, dalam konteks historis, memang mewakili orang-orang berdosa zaman itu. Pemungut cukai ya, orang-orang berdosa. Tetapi dalam konteks kekristenan hari ini, si bungsu mewakili, dengar ini, orang-orang Kristen yang hidup menjauh dari Tuhan. Yang hidup menjauh dari Tuhan. Ini bisa saja mungkin dari kecil sudah Kristen. Bahkan mungkin pernah aktif di pelayanan. Tetapi dia udah memutuskan, aku drop semua. Entah karena punya kekecewaan, pokoknya gak mau ke gereja lagi, gak mau pelayanan lagi. Dua-duanya ini menggambarkan orang Kristen dalam konteks hari ini. Kenapa? Dua-duanya anak Bapa, dua-duanya di dalam rumah Bapa. Yesus sedang tidak ngomongin tentang orang yang ada di luar sana. Ibarat tentang perumpamaan tentang domba, ini bicara domba, ini bukan bicara kambing. Ini bicara yang di dalam kandang, ini bicara semua yang di dalam rumah. Jadi dua-duanya ini mewakili orang Kristen, saudara. Jadi baik si sulung dan si bungsu menggambarkan kondisi orang Kristen. Di rumah Bapa. Tapi yang satu sesatnya di luar rumah, yang satu sesatnya di dalam rumah. Tapi sama-sama sesat. Ya. Ibarat domba, satu sesat di dalam kandang, satu sesatnya di luar kandang. Tapi sama-sama sesat. Jadi perumpamaan ini bukan untuk non-Kristen. Ya. Si bungsu menggambarkan orang Kristen yang seharusnya tinggal bersama Bapa tetapi memilih memberontak dan hidup di dalam dosa. Itu gambaran si bungsu. Nah menurut hukum Yahudi saudara, si bungsu ini memang kurang ajar. Ya ini gak usah hukum Yahudi ya. Hukum dimanapun kayaknya pada umumnya anak kalau minta warisan bagian dari orang tua itu kurang ajar saudara.
Papanya masih sehat kok udah minta warisan. Apalagi kalau udah sakit-sakitan, minta warisan dibilang, emang anak kualat lo nyumpain orang tua mati, kan gitu. Ini kemungkinan papanya masih sehat, udah main minta bagian. Menurut Ulangan 21 ayat 17, nanti saudara baca aja, anak sulung itu terima 2 bagian. Anak bungsu terima 1/3, ya lumayan juga. Jadi ketika dia pergi keluar rumah, 1/3 harta ayahnya dibawa, saudara. 1/3 harta ayahnya dibawa. Keputusan si bungsu untuk pergi keluar dari rumah Bapa adalah sebuah gambaran orang percaya yang memutuskan meletakkan identitasnya. Aku gak mau lagi jadi anak Bapa. Ya itu kan sebenarnya keputusan dia itu meletakkan identitasnya dan memilih hidup di luar otoritas Bapaknya. Tadi saya katakan, si bungsu ini dalam konteks kekristenan mewakili orang-orang Kristen. Mewakili orang-orang percaya. Yang sebenarnya orang-orang Kristen. Tetapi karena satu dan lain hal, sudah malas ke gereja, malas pelayanan. Ini bukan karena situasi COVID ya. Kalau sekarang memang kita harus diam di rumah. Tetapi ini menggambarkan orang Kristen yang entah karena kekecewaan, karena malas, memutuskan, aku tidak suka lagi berada dalam pelayanan. Entah mungkin kita bilang, munafik semua orang-orangnya, atau apapun itu. Atau memutuskan untuk hidup di dalam dosa. Ini sebenarnya meletakkan identitasnya, meninggalkan identitasnya. Bagaimanapun, saya tahu belum ada gereja yang sempurna, saudara. Ya. Tetapi bagaimanapun, gereja Tuhan yang bentuk. Saya tidak berkata bahwa dalam gereja orangnya benar semua. Saya tidak berkata dalam gereja orangnya baik semua, saudara. Ya. Tetapi anak-anak Tuhan, orang benar pasti tetap rindu mau bersekutu, berkumpul bersama. Tidak semua orang yang dalam gereja orang-orang benar, saudara. Tetapi kalau orang benar pasti rindu untuk bersekutu. Orang yang berkata, aku benci gereja, aku gak mau lagi ke gereja. Itu sedang menyangkali identitasnya. Kenapa? Sebab Kristen adalah pengikut Kristus. Dan bagaimanapun gereja Tuhan yang mendirikan. Ide gereja itu bukan datang dari manusia. Bukan datang dari sinode. Bukan datang dari manusia manapun. Ide gereja datang dari Tuhan sendiri. Jadi orang yang memilih hidup dalam dosa, orang yang memilih membenci pekerjaan Tuhan dan pelayanannya dengan berbagai alasan apapun, sebenarnya orang yang sedang meletakkan identitasnya sebagai orang Kristen. Orang yang meletakkan identitasnya sebagai anak Bapa dan memilih hidup, aku mau hidup bebas, aku mau hidup di luar otoritas Bapa. Nah saudaraku, menariknya Lukas 15 diawali dengan perumpamaan domba yang hilang. Kemudian dirham yang hilang, baru anak yang hilang. Kenapa saya katakan menarik? Kalau saudara perhatikan, domba yang hilang dicari. Dirham yang hilang dicari. Tapi anak yang hilang nggak dicari. Lihat ya, domba yang hilang dicari oleh gembalanya. Dirham yang hilang dicari oleh pemiliknya. Tetapi anak yang hilang justru nggak dicari sama bapaknya. Ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan mencari orang-orang tersebut. Makanya orang benar jatuh tidak dibiarkannya sampai tergeletak. Dibangunin. Tetapi ketika seseorang memutuskan untuk hidup dalam dosa, jatuh dalam dosa dengan hidup dalam dosa itu beda, saudara. Jatuh itu bisa kepleset, bisa sengaja. Ada yang memang gak sengaja karena ada kulit pisang, dia kepleset. Ada yang udah tahu kulit pisang, tapi orang yang di sampingnya pakai rok pendek, dia mau ngintip. Kepleset, nah ini jatuhnya sengaja, saudara. Kalau hidup dalam dosa apa? Kalau jatuh baik sengaja maupun tidak sengaja, dia mau cepet-cepet bangun. Kalau hidup dalam dosa, udah kepleset, bangun. Gak mau, enakan begini. Nah, itu hidup dalam dosa.
Ketika seseorang memutuskan hidup dalam dosa, sebenarnya dia sedang menyangkali identitasnya sebagai anak-anak Allah. Dan untuk yang satu ini, Bapak tidak mencarinya. Bukannya Bapak kejam. Kenapa? Orang yang hidup dalam dosa sebenarnya dia memutuskan untuk hidup di luar otoritas Bapak. Orang yang hidup dalam dosa itu dia tahu dia salah, tetapi dia memilih untuk untuk hidup di luar otoritas Bapa, ya. Kemudian dia pilih untuk tinggal tetap dalam keadaan itu. Maka ada kehendak bebas manusia di sini yang Tuhan juga tidak akan cegah, sebab Tuhan tidak akan memaksa manusia bikin yang baik, dan iblis juga tidak bisa memaksa manusia bikin yang jahat. Manusia punya kehendak bebas, harus berkuasa atas dirinya sendiri, dan kita harus memilih. Itulah sebabnya untuk orang-orang yang memilih hidup di luar otoritas Bapa dan hidup dalam dosa, ada kalanya Tuhan harus membiarkan orang-orang itu untuk dalam tanda petik makan makanan babi. Artinya, kalau jatuh dibangunkan, cepat dicari. Tapi kalau kita memutuskan untuk hidup di dalamnya, menikmati dan enjoy di dalamnya, ada kalanya Tuhan harus merelakan, Tuhan harus membiarkan supaya orang-orang tersebut harus mencicipi makanan babi, dan di saat itulah dia akan ingat rumah Bapa lebih indah. Ketika si bungsu menyadari keadaannya, ayat yang ke-17 saudara ya, sampai 19, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia ingat identitasnya nih, saudara. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ia ingat akan identitasnya. Aku harusnya nggak di sini loh. Aku harusnya ada di rumah Bapa. Rumah Bapa itu menggambarkan otoritas Bapa. Tetapi lihat ini. Orang yang serius dalam pertobatan akan merasa dirinya tidak layak. Seperti si bungsu ini, dia merasa tidak layak. Dia merasa tidak layak. Ini adalah salah satu ciri pertobatan yang benar. Merasa tidak layak, saudara. Ya. Kalau orang bilang, aku bertobat deh Tuhan, tapi aku sebenarnya baik sih Tuhan. Ini belum bertobat, saudara. Justru yang mengalami pertobatan yang benar ini si bungsu. Dia merasa dirinya tidak layak. Atau jangan kita bertobat, Tuhan, aku bertobat deh Tuhan. Tapi untungnya Tuhan, aku gak seperti dia tuh Tuhan. Dia. Stop membandingkan diri saudara dengan orang lain. Kita masing-masing akan bertemu Tuhan pribadi lepas pribadi. Tuhan berurusan dengan kita. Dan juga jangan kita berpikir, wah dia aja yang lebih aktif, yang lebih rohani, bikin dosanya begitu. Gue tuh juga boleh dong. Jangan juga saudara. Kita gak bisa bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan kita tidak perlu. Masing-masing kita berurusan dengan Tuhan secara pribadi. Ya. Ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Wah, ini ayahnya kayak ayah standby, saudara. Mungkin menurut saya, ayahnya sakit rindu, saudara. Kangen anaknya, kemana anakku kok belum pulang? Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Seakan-akan ayahnya sudah tahu bahwa anakku pasti kembali.
Tunggu aja makan makanan babi. Kamu pasti akan tahu rumah Bapa itu lebih enak. Saudara, kenapa kita harus memilih untuk makan makanan babi, saudara? Seringkali ada banyak orang bandel, saudara. Dia tahu berzina itu salah. Dia tahu hidup dalam penipuan itu salah. Hidup dalam kejahatan itu tidak berkenan di hadapan Bapa. Tetapi kenapa sih kadangkala kita harus bandel dulu? Kita seakan mau bilang, biarin Bapak, biar aku makan makanan babi dulu, biar aku tahu rasa. Bukankah lebih elok kalau kita tidak perlu mencicipi makanan babi, saudara ya? Di sini Bapak di sorga seperti Bapak yang sakit rindu, yang rindu anaknya pulang. Hal yang paling luar biasa, saudara. Tergeraklah oleh belas kasihan, tadi ayat 20. Tergeraklah oleh belas kasihan. Dan di sini kita melihat adanya sebuah penerimaan tanpa syarat dari Bapa. Kasih manusia selalu bersyarat, kasih Bapa tidak pernah bersyarat. Saudara tidak akan pernah temukan Bapa mengusir baik si sulung maupun si bungsu. Bapak tidak mengusir yang mana-mana, saudara. Tidak ada yang perlu diusir. Bapak selalu menerima dan rindu melihat anak-anaknya hidup di bawah otoritasnya dan bertumbuh bersama. Belas kasihan ini loh yang tidak dimiliki oleh kakaknya. Dan saya harus bilang sama saudara, saudaraku, kita harus punya penerimaan, punya belas kasihan seperti Bapak. Bapak itu punya acceptance, penerimaan yang luar biasa. Makanya saya dulu pernah katakan ini, tapi saya akan ulangi lagi. Paradigma orang Kristen yang telah memahami, merasakan seperasaan, sepikiran dengan Bapa pasti dipenuhi dengan acceptance. Itulah sebabnya Lifehouse menerima semua orang. Lifehouse menerima semua orang. Sebab Tuhan menerima kita tanpa syarat. Tuhan mengasihi kita apa adanya. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita apa adanya. Ketika si bungsu pulang, Bapak tidak bilang, mana sepertiga yang kamu ambil? Minimal setengahnya balikin dulu sini. Kalau enggak, keluar lagi. Kalau enggak, kamu enggak boleh di sini. Enggak. Bapak melupakan yang urusan sepertiga itu. Tetapi tentunya ketika si bungsu pulang, si bungsu otomatis harus mau lagi hidup di bawah otoritas Bapak. Keputusan si bungsu untuk mau pulang, itu juga merupakan sebuah keputusan bahwa aku memilih, aku mau hidup di bawah otoritas Bapa. Aku tidak mau berontak lagi. Tetapi yang terpenting di sini sebagai orang percaya, bagaimana kita bisa punya belas kasihan dan penerimaan tanpa syarat seperti yang Bapa miliki. Bagaimana kita bisa punya acceptance ini, saudara. Makanya paradigma kita harus berubah. Banyak orang Kristen, banyak gereja, paradigmanya behave, believe, belong. Ngelihat dulu kelakuan orang. Kalau orang itu kelakuannya baik, dilihat kepercayaannya. Believe-nya gimana? Baru belong, kamu bagian dari kami. Sehingga seringkali kalau melihat orang masih ya hidupnya belum seperti yang digambarkan pada umumnya orang Kristen taat, cenderung kita cepat-cepat menjauhi. Cenderung kita merasa orang itu belum layak. Oh no. Terima dulu. Bukan behave, believe, belong. Tetapi seharusnya belong, penerimaan dulu. Believe, baru behave. Diterima dulu. Nanti kalau dia sudah menyatu hatinya dengan hati Tuhan, behaviornya pasti berubah secara otomatis. Tapi bukan behave yang ada di paling depan. Itulah sebabnya saya tekankan Lifehouse menerima semuanya, saudara. Tugas saya acceptance, memberikan pengertian, memberikan belief. Dan saya percaya behave-nya bisa berubah. Tapi belum berubah-berubah. Enggak apa-apa, tetap
kita harus terima. Selama dia masih bisa menghembuskan nafas, tandanya dia masih punya kesempatan untuk berubah. Saya belajar, saudaraku, untuk punya hati seluas Tuhan Yesus. Dan saya mau ajak setiap Lifehouse member, Lifehouse family punya hatinya Tuhan, yang bisa punya hati yang luas menerima orang lain. Kita tidak cepat menghakimi orang lain. Judgment tidak akan membuat orang berubah. Penerimaan yang membuat orang berubah. Ketika Tuhan Yesus ada di hadapannya seorang pelacur, semua mau menghakimi pelacur itu. Semua mau timpukin dengan batu. Menurut hukum dia harus dirajam sampai mati. Tetapi yang Tuhan lakukan, pertama adalah acceptance dulu, belong dulu. Lalu Tuhan kasih kebenarannya. Lalu pelacur itu boleh berubah behaviornya. Di sini yang penting penerimaan tanpa syarat dulu. Ketika anak itu pulang, ayah yang sakit rindu menerimanya tanpa syarat. Kedua anak ini adalah kita. Sulung adalah gambaran kehidupan agamawi. Menampilkan gaya hidup yang kelihatannya taat. Menunjukkan sikap tidak melawan atau memberontak. Tetapi tidak sepikiran dan seperasan dengan Bapa. Tidak punya keintiman. Semuanya hanya artificial. Semuanya hanya di permukaan. Tapi hatinya jauh dari Bapa. Hatinya jauh dari Tuhan. Si bungsu menggambarkan kehidupan duniawi. Yang pertama tadi agamawi. Di dalam gereja tapi hatinya jauh dari Tuhan. Kelihatannya baik tapi hanya permukaan. Kalau si bungsu terang-terangan menggambarkan kehidupan duniawi. Suatu cara hidup yang tampaknya penuh kebebasan. Semaunya sendiri, memuaskan segala keinginan dan nafsu tanpa batas. Dan jauh dari tatanan ilahi yang ada di rumah Bapa. Kita jangan jadi keduanya. Si bungsu untung belum sampai meninggal. Selama dia hidup, dia masih punya kesempatan untuk pulang ke rumah Bapa. Kalau saudara saat ini sekarang ada dalam posisi si bungsu, pesan saya jangan sampai keburu mati. Kalau saudara keburu mati, saudara sudah tidak punya jalan lagi pulang ke rumah Bapa. Untung begitu si bungsu makan makanan babi, dia ingat rumah Bapa. Yang parah, kalau dia makan makanan babi, enak juga nih. Nah, itu lebih gawat. Enak juga nih, biarin deh. Makanan babi deh. Ini bukan makan babi, saudara. Makan babi enak, ini makan makanan babi. Bukan makan babi, ya. Kalau babi hong, babi rica enak. Ini bukan makan babi hong, ini makan makanan babi. Kalau kita menjadi si sulung, ayo bertobat. Harus punya hubungan dulu yang intim, baru tugas dan pelayanan. Supaya apa yang kita lakukan mengalir dari hati Tuhan. Tapi kalau kita sebagai si bungsu, yuk kita juga bertobat. Pulang ke rumah Bapa. Bapa sakit rindu. Menunggu saudara dan saya balik ke rumah. Perumpamaan ini memuat pesan penting. Bapak yang menerima anak-anaknya. Bapak tidak mengusir satupun, saudara ya. Sekalipun si sulung dan si bungsu belum menjadi seperti yang Bapak inginkan. Tetapi Bapak dengan sabar memproses anak-anaknya. Supaya baik si sulung dan si bungsu menjadi anak seperti yang Bapak inginkan. Kalau kita udah jauh dari hadiratnya seperti si bungsu, biarlah hari ini kita tetapkan hati kita. Kita pulang yuk ke rumah Bapa. Kita jalin lagi kebersamaan dan persekutuan dengan Bapa di sorga. Kita harus menyadari betapa hampanya, betapa sia-sianya hidup yang jauh dari Tuhan. Ketika si bungsu itu sadar, itu adalah moment of truth-nya dia. Dia sadar apa yang dia lakukan kosong, apa yang dia lakukan hampa. Awalnya enak, dia berfoya-foya, saudara. Ingat, dosa selalu manis di ujung. Manis awalnya doang, di ujung lidah itu manis. Sekali saudara telan, dia akan merusak sendi-sendi hidupmu. Dia bisa menjadi seperti kanker yang begitu cepat menjalar. Hanya enak depannya sesaat. Itulah ada yang bilang, dosa itu nikmat membawa sengsara.
Nikmatnya pendek, sengsaranya panjang benar. Kita minta ampun, kita pulang ke rumah Bapa, pulihkan hubungan kita dengan Bapa. Namun mungkin saudara yang menyaksikan ini juga berkata, tapi pastor, saya gak pernah merasa jauh dari Tuhan. Oke, periksa hatimu. Apakah hati kita sudah seperti hatinya Bapa yang mengasihi jiwa-jiwa, merindukan pemulihan? Apakah kita bisa menerima orang yang lebih kurang rohani daripada kita? Jangan kalau orang yang kita anggap kurang rohani dari kita, biarin, gue gak mau urusan sama orang itu. Gak bisa. Saya sebagai gembala jemaat yang Tuhan tetapkan di sini, saya harus bisa menerima apapun keadaan saudara, apapun. Dan saya mendoakan setiap saudara untuk kita semua, baik dalam posisi si sulung ataupun si bungsu, kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hubungan yang pulih dengan Bapa di sorga. Mungkin saudara bilang, aku taat dalam pelayanan. Aku gak pernah melanggar. Apapun yang Tuhan suruh, aku turutin. Pertanyaan saya, kita sudah punya hatinya belum? Apakah saudara punya sebuah sukacita ketika melihat adikmu si bungsu pulang? Apakah saudara punya sukacita ketika lihat orang fasik bertobat dan diubah hidupnya? Apakah saudara punya kehausan untuk memberikan added value kepada orang lain? Apakah saudara punya kehausan untuk melihat hidup orang lain juga berubah? Bukan sibuk pada kesalehan privat diri sendiri. Kalau saudara belum punya kehausan ini, saya mau katakan, kita masih seperti si sulung. Kalau si sulung yang telah diubahkan Tuhan, dia akan punya kerinduan seperti papanya, kerinduan melihat hidup orang lain berubah. Jika hati saudara masih penuh kepahitan, kemarahan, hal-hal negatif, mementingkan diri sendiri, sekalipun kita aktif dalam berbagai kegiatan rohani, ketahuilah sangat mungkin kita masih si sulung. Makanya penuh kepahitan, penuh kemarahan, penuh hal-hal negatif. Datang sama Tuhan. Baik saudara yang mendengarkan kebenaran ini, baik kita dalam posisi si sulung ataupun si bungsu, mari kita pulang, kita berubah, kita jalin kembali hubungan dengan Bapa, sehingga kita boleh menjadi anak-anak yang diidam-idamkan oleh Bapa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sangat terbatas dalam menyampaikan pesan kebenaran firman-Mu. Tetapi biar kisah The Prodigal Sons ini dapat membuka mata hati pikiran kami. Mungkin ada kami yang mendengarkan ini, kami seperti si sulung. Kami aktif dalam gereja tapi hati kami jauh dari Tuhan. Kami aktif dalam pelayanan, kami terlihat sebagai orang beragama yang baik. Tapi kami gak punya belas kasihan kepada jiwa-jiwa terhilang. Kami gak punya kehausan untuk melihat orang-orang lain hidupnya juga diubahkan. Kami suka menghakimi orang-orang yang kami nilai kurang rohani daripada diri kami. Daripada diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kalau ada di antara kami juga, kami menyaksikan ini, mendengar kebenaran ini, kami sadar. Kami sedang seperti si bungsu. Aku hidup dalam dosa. Aku hidup memutuskan di luar otoritas Bapa. Sebagai hamba Allah saya mau katakan, bertobatlah, berubahlah. Pertobatan adalah solusi. Berubahlah dengan pembaharuan budimu. Berubahlah saudaraku. Dimanapun saudara berada, saya ingin kasih tahu, pulang ke rumah Bapa. Dia seperti Bapa yang sedang sakit rindu, kangen dengan anak-anaknya untuk boleh pulang. Bapa, dalam tangan Tuhan yang kuat, hamba-Mu menyerahkan seluruh Lifehouse family dalam tangan Tuhan yang kuat. Aku berdoa Tuhan, supaya setiap kami boleh diperbaharui, boleh berubah. Supaya kami menjadi anak-anak yang diinginkan, yang diidam-idamkan, yang berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa,
cinta kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, menjemput saudara-saudaranya yang hidup sepadanan dengan kebenaran Injilnya. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday, tetap jaga kesehatan kita, taati setiap protokol kesehatan yang ada. Tuhan memberkati.